Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 11 Maret 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yeskel pasal yang ke-46. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami dapat mampu mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah menetapkan peraturan untuk persembahan kurban harian di dalam pasal 45 ayat 13 sampai 17 ya, mengenai kurban harian, Yeskel juga menyampaikan peraturan tentang hari raya tahunan. Nah, yang menarik di sini adalah dari 6 hari raya tahunan yang ditetapkan Taurat Musa, itu tertulis dalam kitab Imamat, Bilangan dan Ulangan, ada 6 hari raya ya. Di dalam kitab Yeskel hanya menyebutkan 2 hari raya yang mesti dirayakan setiap tahunnya, yakni hari raya Paskah dan Pondok Daun. Itu perbedaan antara ketetapan hari raya di masa Musa dan masa Paskah pembuangan di Bait Suci yang baru, yakni Paskah dan Pondok Daun. Dalam pasal 45 ayat 21 dijelaskan mengenai hal itu. Ayat 21 saya bacakan. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Kemudian ayat 25. Pada bulan ke-7, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti ini selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Bapak Ibu Saudara, sungguh menarik di sini ya, maka ini menjadi satu catatan bagi umat Israel bahwa sejarah umat Israel yang pulang dari pembuangan dalam kitab Ezra dan Nehemia itu juga dicatat, khusus mencatat perayaan Paskah dan Pondok Daun ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasanya Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan rancangannya baik kepada Yeskel, demikian juga kepada Ezra dan Nehemia. Penetapan hari raya sama ya, yakni ada 2 hari raya, baik yang dinyatakan oleh Yeskel, demikian juga dinyatakan Ezra dan Nehemia. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani setelah mereka kembali dari pembuangan. Peraturan Yeskel mengenai upacara-upacara korban jauh lebih singkat dibanding dengan peraturan Taurat ya, yang disampaikan oleh Musa. Dalam hal ini jelas terlihat penekanan pada korban penghapus dosa di dalam pasal 45 ayat 17, 19, 22, 23, dan 25. Bagaimana penekanannya pada korban penghapus dosa. Mengapa Yeskel menekankan korban penghapus dosa? Dalam seluruh penglihatan Yeskel, tema kekudusan itu sangat-sangat menonjol. Tema kekudusan sangat-sangat menonjol dalam kitab Yeskel. Dan itu yang dialami atau penglihatan yang dianugerahkan Tuhan atas Yeskel. Seluruh rancangan bait suci, para pelayan, lokasinya, dan juga pelbagai upacara sangat menekankan kekudusan Tuhan Allah mereka. Artinya Tuhan Allah yang kudus kembali berdiam di tengah-tengah umatnya. Dalam ibadah bait suci yang baru, raja mendapatkan peranan tertentu di samping para imam dan orang Lewi. Apa peranan raja? Ia mendapatkan posisi kehormatan ya,
Ia bertugas mengumpulkan persembahan umat dan mengatur penggunaannya dalam upacara-upacara, di samping mempersembahkan miliknya sendiri, yakni raja dan keluarganya. Itu di dalam kitab Yeskel ini menjelaskan bagaimana peranan raja. Namun di mata Tuhan, kita perhatikan status raja tidak lebih tinggi dari umat. Derajat raja disamakan dengan umat dan bukan dengan para imam. Ia mewakili dirinya dan seluruh umat dalam mempersembahkan korban penghapus dosa. Pada hari Sabat, raja wajib melakukan sujud sembah kepada Tuhan di ambang pintu gerbang timur dengan diikuti oleh umat. Ia keluar masuk bait suci bersama dengan umat. Itu dalam ayat yang ke-8 sampai yang 10. Dan peraturan ini menegaskan solidaritas raja dengan seluruh umat sebagai manusia berdosa, membutuhkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maknanya bagi kita sebagai orang Kristen? Aturan-aturan di dalam bait suci, demikian juga hari raya. Sekali lagi kitab Yeskel menekankan kekudusan. Ya, dan memang Allah yang kudus ingin umat yang telah dipilihnya pun hidup di dalam kekudusan. Kita sebagai umat Allah yang baru, yakni orang-orang Kristen yang juga dipanggil untuk melayani. Bukankah kita juga diminta hidup seperti Kristus hidup? Bagaimana Kristus telah menyatakan dirinya, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Seperti itu jugalah panggilan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan para pelayan-pelayan Kristen diingatkan untuk tanggung jawabnya sebagai makhluk yang rohani, yang senantiasa menjaga kekudusan, juga makhluk sosial yang menjunjung tinggi kekudusan Allah yang ada di dalam kehidupannya. Di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan, mari kita mempersiapkan diri dengan baik. Menjaga kekudusan, baik kekudusan pikiran maupun tindakan kita. Buanglah segala kenajisan, sebab itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buanglah segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu menjadi satu kenajisan, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar setiap pelayanan yang kita kerjakan sungguh berkenan kepadanya dan mendatangkan dampak yang baik, membangun rohani baik diri kita maupun juga orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, prinsip-prinsip yang kita ambil sama di dalam kitab Yeskel mengenai umat Allah yang lama dan sekarang umat Allah yang baru, yakni gerejanya, tetap menjaga kekudusan agar pujian penyembahan kita, pelayanan kita di hadapannya berkenan, karena kita tetap menjaga hati kita, pikiran kita, dan juga tindakan kita yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati, kata kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Persembahkanlah hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat anugerah firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Kami mau menjaga kepercayaan yang diberikan Tuhan atas kami sebagai umat Tuhan dengan hidup dalam kekudusan-Mu. Supaya apa yang kami kerjakan, pelayanan-pelayanan yang dipercayakan berkenan kepada Tuhan. Karena kami menjaga hati yang kudus, pikiran yang kudus, demikian juga tingkah laku dan tindakan kami yang kudus. Dan semua itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memakai kami menjadi alat untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.